Welcome to apa? Welcome to kelompok 3. Sebelum memasuki ke inti, yaitu contoh teks eksplanasi, kalian harus mengetahui dulu apa maksud dan tujuan kami mengambil contoh seperti ini. Karena di Indonesia kurangnya antusias masyarakat terhadap sampah yang tanpa disadari, perlahan demi perlahan, sampah tersebut memiliki dampak yang sangat besar bagi negara kita. Dengan ini, kami memilih contoh seperti ini agar tingkat kesadaran kita sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran akan antusias terhadap sampah yang ada di sekeliling kita, agar kita dapat menikmati indahnya negara tanpa adanya banjir dan bencana alam lainnya. Setelah kalian tahu apa maksud dan tujuan kami membahas ini, sekarang mari kita saksikan contoh teks eksplanasi tentang banjir di daerah Ranca Malang. Kembali lagi dengan saya Ratna Sari Mulyani. Liputan kali ini saya akan membahas tentang bencana alam banjir di Ranca Malang. Langsung saja, Bapak dari rekan saya, Muhammad Fajar Ramadan di tempat. Selamat sore, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Muhammad Fajar Ramadan akan memberikan berita terbaru dan teraktual pada tanggal 1 Januari 2023. Pemirsa, baik ini dengan Ibu Asri yang akan menjelaskan kronologi banjir yang terjadi. Baik, banyaknya warga atau penduduk yang melihat kejadian itu secara langsung. Dikarenakan kejadian tersebut berada di pemukiman penduduk yang padat, tepatnya di Ranca Malang. Untungnya banjir ini tidak memakan korban jiwa. Hanya mereka kehilangan benda dan harta, seperti surat-surat yang basah dan terbawa hanyut oleh air. Oke, terima kasih. Banjir merupakan salah satu fenomena alam sekaligus bencana yang terjadi karena intensitas aliran air berlebih hingga meluap di suatu wilayah. Banjir dapat menyebabkan benda serta makhluk hidup yang dilaluinya hanyut terbawa arus. Bencana alam banjir bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Curah hujan tinggi dan berkepanjangan menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Akibat sungai yang sudah tidak mampu menampung debit air lagi. Selain murni disebabkan oleh alam, ternyata manusia pun juga turut serta menyebabkan terjadinya banjir. Banyaknya sampah yang dibuang manusia ke selokan, gorong-gorong, dan sungai membuat aliran air menjadi terhambat bahkan sampai mempat. Akibatnya ketika musim penghujan datang, air pun meluap dan menjadi banjir. Faktor terakhir yang bisa menyebabkan banjir adalah tanggul air yang sudah tidak mampu menampung debit air yang masuk. Ketika tanggul tersebut jebol, maka wilayah di sekitar tanggul akan terendam oleh banjir. Bencana alam memang selalu menimbulkan dampak negatif yang berbeda-beda di tengah masyarakat. Begitu juga dengan banjir yang mengakibatkan berbagai kerugian baik secara moral dan material, jangka panjang maupun jangka pendek. Misalnya saja dampak fisik, rusaknya bangunan atau rumah, jalan raya, fasilitas umum, rumah ibadah, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung, banjir juga memberikan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Air yang terus-menerus menggenang akan menyebabkan berbagai penyakit kulit, muntaber, dan malaria. Dampak jangka panjang pun juga akan dirasakan masyarakat akibat bencana alam yang satu ini. Terhambatnya ekonomi bisa menyebabkan kelaparan dan meningkatnya angka pengangguran di wilayah tersebut. Himbauan dari pemerintah untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan terus digalakkan. Harapannya adalah agar warga di Indonesia memiliki kesadaran dan rasa peka terhadap bencana banjir yang mungkin terjadi. Demikian yang saya laporkan. Saya Muhammad Fajar Ramadan dan kru yang bekerja akan mengundurkan diri. Terima kasih. Selamat sore. Pemirsa, Terjadi secara spontan. Iya sok. Selamat sore, kali ini Hello motherfucker. guys, di sini
kita lagi bikin